yang poin 4 berarti tidak bisa sebagai pengurang laba ya, Pak? Bentar, nanti kita bicarakan ya. Poin 4 yang mana? Ini share screen-nya juga kayaknya bermasalah. Yang biaya perizinan. Kenapa? Kenapa? Biaya perizinan kenapa? Poin perizinan itu bukan poin 4. Poin 5. Bisa bukannya deh, Kak. Cuman 50%. Yang mana? Poin 4 atau poin 5? Kalau biaya perizinan 10 juta itu koreksi fiskal positif. Ya, kenapa? Karena penerima uang 10 juta itu tidak jelas, tidak ada, teman-teman. Sepertinya banyak gangguan ininya. Terputus terus ya. Apa cuaca yang kurang baik sehingga sinyalnya kurang bagus. Ini sinyalnya cuma 3. Kadang-kadang kalau share screen jadi ngilang salah satu ya. Baik, kita coba share screen lagi ya teman-teman. Jadi ini Ya, Pak. tadi yang ditanyakan poin 4 atau poin 5? Yang tanya siapa tadi ya? Nggak sempat merhatikan saya. Kak Yeni, Pak. Oh, Yeni, kenapa tadi Yeni? Itu yang 10 jutanya tidak jelas pembayarannya maksudnya gimana ya, Pak? Tidak jelas Saya itu. tidak jelas lembaganya. Bukan, pembayarannya jelas keluar, uangnya keluar, tapi menerimanya nggak ada penerimanya, tidak ada nominatornya. Biaya siluman, tahu biaya siluman ya? Uangnya keluar dari perusahaan, tapi untuk apa nggak jelas, siapa penerimanya nggak jelas. Contoh begini deh, perizinan ya. Kalau mengurus surat izin usaha, biayanya hanya paling 1 juta sampai 2 juta, tapi keluarnya bisa sampai 10 juta. Berarti ada yang silumannya ya. Kwitansinya hanya 2 juta, keluar uangnya 10 juta, kan udah beda 8 juta. Teman-teman sepertinya banyak gangguan ini. Aduh, kenapa ya? Begitu share screen langsung muter lagi ya. Jadi jelas ya tadi ya ini ya. Bukan tidak ada pembayarannya itu, jadi tidak jelas pembayarannya, tidak ada pembayaran, bukan. Pembayarannya ada tetap. Cuma tidak ada yang, kan kalau uang keluar itu dibukti kas keluar itu harus ada penerimanya siapa. Kalau tidak ada penerimanya siapa kan nggak jelas itu kepada siapa bayarnya. Tapi uangnya keluar dari perusahaan. Kenapa bisa diartikan begitu? Karena di akunnya ada biaya perizinan. Ya, sudah menjadi rahasia umum biaya perizinan itu. Contohlah bikin IMB, tarifnya hanya 750.000. Tapi bisa jadi 5 juta, ya. Biayanya bisa 5 juta. Berarti kan ada hal yang di luar kwitansi. Nah, itu yang disebut tidak ada nominatornya. Teman-teman sebentar ya. Jelas ya, Yeni? Iya, Pak, jelas, Pak. Berarti yang 10 jutanya itu ini ya, Pak, koreksi fiskal positif ya? Ya, KFP. Koreksi fiskal positif. Oh iya. Makasih, Pak. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat jawabannya. Saya juga baru menjawab tadi sore. Jadi menjelang buka ini, mungkin saja masih ada salah-salah. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Ini jawabannya adalah ini. Nanti kalau sudah betul, ini saya kirim kepada kalian ya jawabannya. Satu hal yang harus kalian ingat ya. Ya, teman-teman, yang harus kalian ingat, kalau kalian membuat rekonsiliasi fiskal, itu memindahkan angka juga sering salah. Seperti saya tadi ya, memindahkan angka dari file Excel ke Word itu sering salah.
Kecuali kalau copy paste ya. Kalau copy paste benar tapi kadang-kadang ngaclok-ngaclok jadi malah susah juga ya. Dari Excel ke Word itu. Ya, harus kolomnya itu harus cocok banget. Kalau nggak cocok ya ngaclok-ngaclok. Nah, kalian juga pada saat lihat soal ujian itu harus betul-betul akurat ya memasukkan data dari soal ujian ke rekonsiliasi fiskalnya. Ya. Nah, ini saya contohkan ini ya. Kita share screen. Jawaban ini ya. Kita share screen, sudah bisa dilihat belum? Bisa ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kalian masukkan semua angka laporan laba rugi ke laporan rekonsiliasi fiskal ini. Ini kan namanya PT Putra Mekar rekonsiliasi fiskal tahun 2019. Kita lihat ada angka yang salah tidak di sini. Tadi yang salah yang mana ya? Persediaan awal. Benar enggak ini? Di sini malah benar ya. 40, 662, 247, 301. Ini yang dikoreksi Siska tadi. Nah, sehingga laba kotornya ini. Ya. Kenapa di sini benar? Karena di sini pakai Excel. Jadi saya bisa langsung cek lagi, oh benar. Tapi begitu ditulis di Word, kadang-kadang salah ya, salah lihat angka. Ya, kita lihat ini laba kotor 14,95. Ya. Lalu biaya usaha, ini biaya pemasaran dan seterusnya tadi sudah dibahas. Nah, kita lihat bagaimana koreksi fiskal itu kita masukkan di dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, poin 1. Poin 1 tadi apa? Persediaan yang dicatat ya di dalam laporan itu 3,49 miliar, ternyata hasil perhitungan fisik hanya 2,99 miliar. Berarti ada koreksi fiskal negatif tadi ya 500 juta. Sudah disepakati nih tadi. Koreksi fiskal negatif 500 juta. Ada yang ditanyakan? Kenapa? Karena dengan menurunnya persediaan dari 3,499 menjadi 2,99, maka HPP jadi lebih tinggi. HPP-nya dari 40,6 menjadi 41,16. Kalau HPP lebih tinggi, laba jadi turun. Kita lihat dari 14,953 menjadi 14,453. Ini disebutnya koreksi fiskal negatif. Poin 1. Ini saya beri tanda kurung 1 berarti penjelasan data tambahan 1. Bisa difahami? Jadi sekali lagi yang namanya koreksi fiskal tidak langsung mengurangi pajaknya ya. Tapi menguranginya di dalam kertas kerja. Tidak secara langsung mengurangi pajak. Contohnya ini ya. Ini mengurangi pajak. Kenapa? Karena HPP jadi tinggi. Kalau HPP tinggi, laba jadi berkurang dari 14,9 menjadi 14,4. Otomatis laba menjadi lebih kecil dan pajak yang dipungut oleh negara juga menjadi lebih kecil. Disebutnya koreksi fiskal negatif. Saya ingin kalian paham tuh itunya loh. Kenapa seperti itu? Karena kalau diapal hitung kancing ya kadang-kadang yang harusnya disimpan di negatif kalian simpan di positif atau kebalikannya. Ya, KFN jadi KFP atau KFP menjadi KFN, dibulak-balik ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, itu koreksi fiskal negatif. Kalau dicatatnya beda, misalnya angkanya 3,499 ini ya, tapi dihitung ada 4 miliar. Berarti ada kurang lebih 500 juta ya, lebih hitungannya. Itu dikoreksi fiskal positif. Kenapa? Karena dengan persediaan akhir naik, HPP jadi turun. Kalau HPP turun, otomatis laba juga menjadi naik. Kalau laba naik berarti koreksi fiskal positif gitu loh penjelasannya. Ya, sudah ada gambaran? Sekarang kita teruskan dengan poin 2. Poin 2 itu apa? Penyusutan. Ini ya, tanda merah.
Di dalam laporan rugi laba, penyusutan itu 332.500. Lalu kita lihat nih di perhitungannya. Ini saya juga baru ngitung ya, kita lihat nih di perhitungan. Ini kalau kita membuat penyusutan, pertama masukkan semua item aktiva tetapnya. Lalu masukkan juga harga perolehannya. Lalu metodenya. Dengan adanya metode ini kita bisa menghitung penyusutan tahun 2019. Kenapa yang mebel kayu menjadi 0 di 2019? Karena umurnya sudah lebih dari 4 tahun. Dibeli 2013, disusut 4 tahun berarti habis di 2017. Berarti penyusutan di 2019 sudah tidak ada. Gitu loh. Ya. Terus yang kedua, peralatan elektronik. Ya. Disusutnya 5 tahun. Berarti kalau diberinya Januari 2013, otomatis tahun 2019 juga sudah tidak disusut. Ini menurut komersil ya. Menurut komersil sekali lagi. Ya. Berikutnya mebel besi. Mebel besi itu disusutnya 8 tahun. Jadi kalau dibagi ya 240 bagi 8, 30 juta setahun. Nah ini penyusutannya 30 juta. Kenapa masih ada angka di sini? Karena kalau 8 tahun baru akan habis di 2021. Ya, 8 tahun disusut dari 2013 itu 2021. Berarti untuk mebel besi masih ada angka penyusutannya. Lalu nilai buku dari mana? Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi yang sudah disusut, dijumlahkan. 2013 sama 2014 sama 2015 sama 2016 terus dijumlahkan. Cuma ingat ya, menurut akuntansi kemungkinan ini untuk tahun 2013 disusutnya hanya 11 bulan. Ya, hanya 11 bulan. 11 bulan itu berarti 11 per 12 kali 30 juta. Nah, itu penyusutan 2013. Penyusutan 2014 30 juta, penyusutan 2015 30 juta, dan seterusnya sampai 2019. Jumlah dari penyusutan dari 2013 sampai 2019 tersebut itu disebut akumulasi penyusutan. Ya. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan adalah nilai buku. Nah, ini saya buat nilai bukunya. Silakan kalian hitung berapa akumulasi penyusutan dari sejak dibeli sampai 2019. Ya. Begitu juga untuk mesin A, 12 tahun. Kenapa masih bisa disusut sekarang? Karena dibeli 2013, berarti akan habis di 2025. Sementara laporan laba rugi sekarang tahun 2019, berarti masih ada penyusutan. Mesin A, B, C, semua disusut 12 tahun. Ya. Terus mobil direktur, 910 juta. Straight line, 8 tahun. Ya, sebetulnya bukan 8 tahun ini, sorry ya. Kita rubah ini, harusnya bukan 8 tahun, 5 tahun kan tadi disusutnya ya. Oh, kan ada salah kalau dihitung. Kita lihat lagi di soal tadi, ini 5 tahun, ingat saya. Berarti angkanya benar nggak nih? Oh benar, angkanya benar, tapi saya ngitung ngopi. Ini kadang-kadang ngopi ke bawah nggak diganti lagi ya. Jadi kalau udah ngopi suka lupa. Ya. Jadi ini straight line 5 tahun berarti 910 bagi 5 182. Ya. Nilai buku silakan cek kalian. Siapa tahu saya salah hitung. Ya, coba kalau ini kan berarti cara ngitungnya gini ya. 182 itu Juni hanya 6 bulan. Berarti tahun 2013 dia hanya 91. Ya. Tahun 2013 91, 2014 182, 2015 182, 2016 182, 2017 182 terus ya. Cuma ini habis di tahun berapa? Sudah habis ya? Kalau 5 tahun. Nah, berarti ada angka-angka yang salah ya, akuntansi salah menghitung. Ya, harusnya angka untuk mobil direktur sudah habis. Ya. Nah, sementara di laporan laba rugi, tahu-tahu ada angka ini. Masih ingat ya tadi ya? Nah,
Angka di laba rugi 332.500. Ini saya bawa ke sini angkanya. Ini saya sebut kesalahan ya. Tahu-tahu angka penyusutan itu segitu, nggak tahu apa yang salah akuntingnya. Yang jelas kalau salah harus dikoreksikan. Ya, entah salah lebih besar, entah salah lebih kecil, kita lihat. Ya, yang jelas ini seharusnya jangan disusut lagi. Kenapa? Karena 2013 ditambah 5 tahun kan 2018. Sehingga 2019 harusnya sudah tidak disusut. Kadang-kadang suka lupa disusut terus di laporan laba rugi juga dicantumkan laporannya. Padahal sudah habis masa manfaatnya, mobilnya masih dipakai oleh direktur gitu loh ya. Seolah-olah masih ada dan masih disusut padahal sudah habis. Baik, kita lihat secara fiskal. Nah, ini guna membandingkan antara penyusutan menurut komersil dengan penyusutan menurut fiskal. Nah, kita lihat. Menurut fiskal ya, mebel kayu 4 tahun berarti sudah disusut 0. Ya, nilai bukunya 0. Nah, peralatan elektronik itu juga 4 tahun. Ya, berarti sudah 0. Ini sudah 0. Kenapa? Habis di 2017. Ya, kalau menurut komersil 5 tahun, habis di 2018. Tapi 2019 sudah tidak disusut lagi. Terus untuk mebel besi, straight line 8 tahun. Berarti kan 240 dibagi 8, 30 juta. Ya, penyusutan 2019 sama 30 juta. Nilai buku 2019 adalah 60 juta. Nah, di sini saya hitungkan akumulasi penyusutannya ya. Di sini tidak saya hitungkan, biar kalian ngitung ya. Di sini saya hitung akumulasi penyusutan menurut fiskal itu 180 juta. Dari mana? Ya 6 tahun kali 30 juta, 180 juta. Berarti nilai buku adalah 240 juta dikurangi 180 juta adalah 60 juta ini ya. Berikutnya untuk mesin A ya. Menurut komersil disusutnya 12 tahun. Menurut fiskal itu 16 tahun. Ya. Karena tidak ada 12 tahun di dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang ada 4, 8, 16, 20. Nah, kalau di sini 16 tahun berarti ada beda perhitungan. Berapa penyusutan per tahun adalah 342 juta dibagi 16. Hasilnya 21375. Berapa nilai buku tahun 2019? Tinggal dihitung aja. 21375 kali 6. Jumlahnya 21375 kali 6 tahun ya. Akumulasi penyusutannya 128 250. Nilai buku 2019 adalah ya 342 dikurangi 128 250. 213750. Itu untuk mesin A. Ya, teman-teman kalau Pak, hilang-hilangan suaranya hilang-hilangan. ya karena di Cikampek ini lagi banyak petir. Saya nggak tahu nih. Tapi mudah-mudahan rekamannya bagus ya, mudah-mudahan rekamannya bagus. Ya. Ini sebetulnya harusnya kalian paham di akuntansi keuangan menengah, tapi rata-rata pemahamannya juga tidak lengkap ya. Sehingga masih harus saya ajari bagaimana menghitungnya. Baik, untuk mesin B disusutnya 16 tahun otomatis ya, harga perolehan 375 dibagi 16 23 437.500. Akumulasi penyusutan sampai 2019 adalah 140 625, berarti nilai bukunya 234 375. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tahun tersebut. Lalu untuk mesin C menurut pajak hanya 8 tahun. Ya. 8 tahun praktis 105 dibagi 8 13 125 ya. Penyusutan per tahunnya. Nilai bukunya adalah 105 dikurangi 78 750 hasilnya 26 250.000. Lalu untuk mobil direktur ya, mobil direktur itu dibagi 8. Kalau ini kan dibagi 5, ini dibagi 8. Dibagi 8 113 750.
Nah, nilai bukunya belum sempat saya hitung ini tadi, ya. Berarti kalau dihitung berapa akumulasi penyusutan, kita lihat ya. Untuk untuk 2013 7 bulan, bukan 6 bulan menurut pajak itu. Kita hitung ya, 2000. Ini saya contohkan nanti di ini ya, 2013 itu 6 bulan. 7 bulan, 7 dibagi 12 kali 113.750. Ini rumusnya ini ya. Sama dengan berapa? 7 dibagi 12 kali 113.750. 66 354 167. Ini untuk 2013. Untuk 2014 full ya. 2014 adalah 113.750. Sama 2006 2015 2016 2017 2018 dan 2019. Berapa tahun ini? 2, 4, 6, baru 7 tahun ya. Nah, ini total ya. Total akumulasi penyusutan, saya jumlah di sini akumulasi penyusutan sampai dengan 2019. Ini dijumlah 748.854.167. Berarti nilai bukunya adalah 910 juta ya, ini sama dengan 910 juta ini dikurangi ini. Itu udah cara ngitungnya ya biar kalian paham. Jadi nilai buku tahun 2019 hanya 161.145.833. Ya, ini akumulasi penyusutannya adalah 748 854 167. Nah, gitu. Ya. Saya kadang-kadang salah ngitung itunya, ngetiknya. Nah, kadang-kadang tidak saya cek lagi, yakin banget padahal salah. 748 854 167, ya. Ini akumulasi penyusutan, ini nilai buku. Yang penting adalah ini, teman-teman. Ya. Yang penting adalah ini. Menurut fiskal yang benar itu angkanya ini 201.687.500. Sementara perusahaan sudah membebankan ini. Berarti ada KFP. Kenapa? Karena pembebanan komersil lebih besar dibanding menurut fiskal. KFP-nya 332 dikurangi 201.687.500. Apakah betul angkanya ini? Kita lihat. Oh, betul ya. Berarti ada koreksi fiskal positif 130.812.500. Ini tidak dilihat karena yang salah ini. Karena sudah terlanjur salah harus dikoreksikan. Ya. Angkanya nggak tahu yang jelas yang mana. Cuma di sini saya buat kemungkinannya ini. Yang pertama harga beli mobil direktur itu sebesar 1.820.000.000. Nah, dihitungnya itu dari itu saja. Padahal harusnya dari separuhnya. Salahnya di situ ya. Nah, ini berarti koreksi fiskal positif adalah 130.812. Kita lihat di jawaban tadi. Poin 2. Ya. Nah, ini 130.812.500. Baik, ada pertanyaan? Harusnya sih sambil buat kalian. Kalau nggak sambil buat, susah. Ya. Sehingga angkanya harus sama dengan angka fiskal 201.687.500. Ya, angkanya angka fiskal. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Koreksi fiskalnya sudah ketahuan. Ini ya, 130.812.500. Ada pertanyaan?
Baik, sekarang poin 3. Poin 3 disebutkan bahwa dari biaya komunikasi itu yang boleh dibiayakan hanya 50%-nya. Berarti yang 50% harus koreksi fiskal positif. 50% dari 138.160 6908.000 itu merupakan koreksi fiskal positif. Sehingga biaya komunikasi di akhir setelah rekonsiliasi fiskal tinggal 69080. Itu poin 3. Ada pertanyaan? Waktu masih 8 menit. Tidak ada, kita teruskan poin 4. Dari biaya pemeliharaan aktifat tetap tersebut ternyata 80 juta untuk pemeliharaan kendaraan dinas direktur. Di mana kalau untuk kendaraan dinas direktur yang boleh diakui sebagai biaya pengurang penghasilan hanya 50%-nya. Berarti yang 50% adalah biaya yang termasuk pasal 9 atau biaya yang bukan pengurang penghasilan bruto. 50% kali 80 juta adalah 40 juta. 40 juta harus dikoreksi fiskal positifkan. Lanjut, ini yang ditanyakan Yeni tadi, biaya perizinan juga ya tidak ada nominatornya, berarti termasuk pasal 9, biaya yang bukan atau yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Ini yang disebut biaya yang pengurang penghasilan bruto ini loh. Biaya usaha, biaya pemasaran, biaya gaji, itu biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bruto namanya. Nah, kalau ada yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto, maka itu harus dikoreksikan. Contohnya yang ini, tidak ada nominatornya 10 juta. Ya dibuat aja, dikurangkan ya. Berarti 10 juta. Kalau biaya dikurangi kan otomatis labanya jadi naik. Kalau laba naik berarti koreksi fiskal positif 10 juta rupiah. Poin 5. Ada pertanyaan? Aduh. Lanjut poin 6 ya. Poin 6 adalah biaya untuk liburan ya. Direktur ke luar negeri 20 juta dibebankan ke perusahaan. Itu biaya untuk kepentingan pribadi direktur. Maka harus dikoreksi fiskal positifkan 20 juta rupiah. Sehingga sisanya tinggal 250.919. Penyusutan sudah, poin 2. Sekarang poin 7. Ada biaya beasiswa untuk anak direktur komersil yang studi di Inggris. Bebannya 25 juta rupiah. Itu juga sama dengan tadi piknik direkturnya. Ini beasiswa. Kalau beasiswanya untuk anak karyawannya boleh nggak? Boleh. Paham ya? Beasiswa kalau untuk anak karyawannya boleh. Dan biasanya anak karyawan yang berprestasi. Kalau anak direktur komersil kan bisa saja tidak berprestasi, tapi karena ingin sekolah di luar negeri maka disekolahkan di luar negeri. Ya. Untuk beasiswa anak-anak karyawan boleh. Ya, maksudnya boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak ada koreksi fiskal positif. Ada pertanyaan teman-teman? Selanjutnya poin 8, 9, dan 10 tadi sudah saya sebutkan untuk kredit pajak datanya ya. Bukan untuk koreksi fiskal karena sudah dikurangi pajaknya, sudah dibuat pajaknya. Pasal 4 ayat 2, ada pasal 23, lalu ada pasal 25 ya. Dan ada kompensasi kerugian tahun lalu tidak dikoreksikan ya. Kompensasi kerugian tahun lalu itu dikurangkan dari laba fiskal nantinya ya. Tolong diingat-ingat. Kita lihat sekarang poin A. Poin A itu kita harus lihat. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Kalau ada tulisan bahan laba, bagian laba dari PT Andika Putra, berarti PT Andika Putra itu anak perusahaannya PT Putra Mekar.
Putra Mukar punya anak perusahaan namanya PT Andika Putra. Saham PT Putra Mekar di PT Andika Putra 30%. Yang 70% orang lain atau perusahaan lain. Di dalam Undang-Undang Keperpajakan, jika dividen diterima dari anak perusahaan itu sahamnya lebih dari 25%, maka termasuk pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 itu bukan objek pajak. Makanya untuk menghitung pajak, penghasilan dari dividen itu harus dikeluarkan. Makanya ada koreksi fiskal negatif karena mengurangi penghasilan. Bukan objek pajak. Mengurangi penghasilan lagi. Koreksi fiskal negatif. Sehingga jadi 0. Ya. Selanjutnya bunga deposito Bank BCA ini termasuk pasal 4 ayat 2. Bunga deposito Bank BCA itu termasuk pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 kan pajaknya sudah dihitung oleh bank. 20% atau 15% sampai 20% oleh bank. Berarti kalau termasuk PPh pasal 4 ayat 2 maka penghasilannya juga harus dikurangkan kembali sehingga ada koreksi negatif lagi, koreksi fiskal negatif. Begitu juga untuk pendapatan sewa bangunan kantor. Ya, termasuk PPh pasal 4 ayat 2 sudah dipungut oleh penyewa bangunan kantornya. Makanya angka 50 juta harus dikoreksikan. Koreksi fiskal negatif ya. Terus keuntungan penjualan kendaraan dinas ini pasal 4 ayat 1. Oke, tidak masalah, tidak perlu koreksi fiskal. Laba selisih kurs, oke, tidak masalah. Ya. Ingat kalau laba di sininya plus, kalau rugi di sininya minus, tapi termasuk biaya pasal 6. Kalau laba selisih kurs termasuk pasal 4 ayat 1. Ya. Biaya PPh final. Nah, PPh itu tidak boleh dibiayakan. Oleh sebab itu karena dibiayakan di sini dikurangkan, maka harus ditambahkan kembali ya di sini. Ada koreksi fiskal positif sebesar 156.235.400. Sehingga biaya PPh final menjadi 0. Pendapatan sewa mesin A ini termasuk pasal 4 ayat 1 sudah dipotong di PPh pasal 23 tetap diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena termasuk PPh yang bersifat tidak final. Laba penjualan tanah dan bangunan ini termasuk pasal 4 ayat 2 oleh sebab itu harus dikoreksikan lagi sehingga ada koreksi fiskal negatif sebesar angka yang sama 1 miliar rupiah. Nah, di sini sering banyak salah nih kalau di ujian. Kalau kalian membuat laporan rekonsiliasi fiskal, jumlah dari atas ke bawah di sini harus sama dengan jumlah ini ditambah ini dikurangi ini. Sering ini diabaikan oleh kalian sehingga salah jawabannya tidak tahu. Jadi kalian harus menghitung jumlah dari atas setelah dikurangi biaya berapa laba bersih usaha dikurangi atau ditambah biaya dan pendapatan di luar usaha baru ketemu laba bersih sebelum PPh. Caranya dengan membuat di sini perhitungan. Ini kalau saya beri warna tidak akan ketahuan angkanya tuh. Jadi angka vertikal 10403 941 889, angka horizontal juga harus sama. D40 ditambah M40 ditambah G40 harus sama ini angkanya. Tapi ini saya samarkan ya. Cuma kalau kalian harusnya cross check ini namanya. Cross check antara jumlah vertikal dengan jumlah horizontal. Teman-teman waktu tinggal kurang dari 1 menit ya. Nanti kita join lagi.